Kalau kamu lihat beef stroganoff hari ini, yang kelihatan itu cuma sausnya. Creamy, hangat, comfort food banget. Tapi nama stroganoff itu bukan asal-asalan. Itu nama keluarga bangsawan Rusia yang sangat berpengaruh sejak abad ke-16. Mereka bukan cuma kaya, mereka punya hak istimewa ekonomi, punya jaringan dagang besar, bahkan terlibat dalam ekspansi wilayah Rusia ke Siberia. Dalam catatan sejarah keluarga Stroganoff, mereka diberi hak oleh negara untuk mengolah tanah dan bisnis garam dalam skala besar. Itu bukan cuma kelas biasa, itu level elit. Jadi ketika sebuah hidangan pakai nama mereka, itu bukan kebetulan, itu pernyataan. Hari ini kita bahas pelan-pelan, Beef Stroganoff. Welcome to Sejarah on a Plate. Kita kenal beef stroganoff, tapi siapa Stroganoff? Dalam referensi sejarah seperti Britannica, keluarga Stroganoff adalah keluarga pedagang kaya yang kemudian naik jadi bangsawan Rusia. Mereka aktif perdagangan garam, bulu, kayu, dan punya peran dalam pembukaan wilayah Siberia. Mereka bukan sekedar keluarga kaya kota, mereka bagian dari mesin ekonomi Rusia awal. Kenapa penting? Karena di Eropa abad ke-18-19, menamai hidangan dengan nama bangsawan adalah praktik umum. Itu seperti branding. Nama keluarga jadi simbol kualitas, status, dan koneksi ke lingkungan elit. Tapi ada hal yang lebih menarik. Di Kekaisaran Rusia, terutama di kota seperti Saint Petersburg, keluarga aristokrat sering memperkerjakan koki Prancis. Ini bukan asumsi. Ini pola yang tercatat luas dalam sejarah kuliner Eropa Timur. Bahasa kuliner elitnya bahkan sering pakai gaya Prancis. Dan nama awal hidangan ini dalam literatur sering muncul sebagai beef stroganoff. Itu format Prancis, bukan Rusia murni. Artinya sejak awal, hidangan ini sudah berdiri di dua dunia. Rusia secara identitas, Prancis secara teknik. Itu bukan hal kecil. Itu menunjukkan bahwa stroganoff bukan makanan desa. Ini makanan dapur aristokrat yang sudah terpapar budaya kuliner internasional. Sekarang kita masuk ke hal paling penting kalau bicara sejarah makanan. Bukti tertulis. Salah satu rujukan paling konsisten menyebut bahwa resep stroganoff muncul dalam buku resep masak Rusia, karya Elena Molokhovets, edisi tahun 1871. Itu penting karena artinya kita punya bukti konkret di akhir abad ke-19. Akhir abad ke-19, versi dalam buku itu berbeda dari yang kamu kenal sekarang. Struktur dasarnya, potongan daging sapi ditumis cepat, saus dibangun dari kaldu, ada mustard, terus ditutup dengan krim asam atau smetana. Itu versi awal yang lebih sederhana. Dan disinilah sering terjadi salah paham. Banyak orang mengira stroganoff itu sejak awal sudah seperti restoran modern, yang penuh jamur dan bawang. Padahal bentuk itu baru berkembang kemudian. Ada dua legenda populer. Pertama, cerita seorang bangsawan Stroganoff sudah tua dan giginya tidak kuat lagi. Maka daging dipotong kecil-kecil agar mudah dimakan. Kedua, versi Siberia. Daging sering dalam keadaan kondisi beku. Jadi cara paling praktis adalah mengiris tipis-tipis lalu memasaknya cepat. Masuk akal? Ya. Bisa dibuktikan? Tidak secara langsung. Dan di sini kita harus jujur sebagai pembuat konten sejarah. Legenda itu boleh diceritakan, tapi jangan dijadikan fondasi utama. Yang bisa kita pegang dalam fakta bahwa teknik mengiris tipis dan memasak cepat memang sesuai dengan kebutuhan masak dapur aristokrat. Cepat, konsisten, mudah diporsikan. Jadi daripada mengunci pada satu cerita dramatis, lebih aman melihatnya sebagai kombinasi kebutuhan dapur elit plus teknik Eropa yang sudah mapan. Kalau kamu perhatikan, stroganoff itu terasa modern, bahkan sekarang. Kenapa? Karena komposisinya pintar. Daging ditumis hingga terjadi browning, itu membangun rasa dalam. Mustard memberi ketajaman ringan, krim asam memberi kontras asam yang memotong lemak. Ini kombinasi yang sangat Eropa Barat secara teknik, tapi tetap akrab dengan lidah Rusia yang biasa dengan produk fermentasi susu. Dan ini menjelaskan kenapa stroganoff bisa bertahan lintas zaman. Dan makanan yang seimbang lebih mudah bertahan dalam generasi ke generasi. Sekarang kita lompat ke tahun 1891. Di titik ini, stroganoff sudah ada dalam buku masak Rusia. Tapi bagaimana dia keluar dari lingkaran Rusia? Disinilah muncul nama Charles Brillat, seorang koki Prancis yang mengirimkan resep beef stroganoff ke majalah kuliner Prancis, L'Art Culinaire, dalam konteks kompetisi.
Catatan ini muncul dalam referensi kuliner yang merujuk arsip majalah tersebut. Kenapa ini penting? Karena begitu resep masuk ke dunia kuliner Prancis, dia otomatis masuk ke jaringan gastronomi Eropa Barat. Dan pada akhir abad 19, Prancis adalah pusat prestis kuliner dunia. Ini bukan berarti Brie yang menciptakan stroganoff dari nol. Resepnya sudah tercatat di Rusia sebelumnya. Tapi momen 1891 ini mempercepat legitimasi internasionalnya. Banyak makanan terkenal bukan karena siapa pertama masak, tapi siapa yang pertama mempublikasikan ke audiens yang lebih luas. Dan di titik ini, stroganoff mulai bergerak dari makanan bangsawan Rusia menjadi hidangan yang bisa diadaptasi lintas negara. Pada tahun 1912, dalam panduan kuliner karya Pelagia, Alexandrova Ignatieva, stroganoff tampil dengan struktur yang lebih kompleks. Tambahan bawang, jamur, dan variasi teknik penyajian mulai tercatat lebih jelas. Kenapa perubahan ini terjadi? Kenapa ini semua terjadi? Karena dapur Rusia di abad ke-20 sudah semakin terbuka sama restoran, hotel, dan urban dining culture. Makanan ini tidak lagi hanya untuk meja makan aristokrat privat. Ada budaya restoran yang berkembang. Dan jamur di Rusia itu bukan bahan asing. Itu bahan lokal yang kuat dalam tradisi kuliner Rusia. Jadi ketika jamur masuk stroganoff, itu bukan westernisasi. Itu justru penguatan identitas lokal. Di sini kamu bisa masukin visual tumis jamur sampai kecoklatan. Karena jamur memberi dimensi rasa umami yang memperkaya saus krim asam. Lalu datang momen yang mengubah Rusia total, Revolusi 1917. Ketika sistem kekaisaran runtuh dan struktur sosial berubah drastis, banyak keluarga bangsawan meninggalkan Rusia. Bersama mereka, resep-resepnya juga ikut pergi. Stroganoff bukan satu-satunya makanan yang menyebar karena migrasi, tapi dia termasuk yang berhasil bertahan. Beberapa catatan menyebut bahwa sebelum dan sesudah revolusi, stroganoff mulai dikenal di luar Rusia melalui komunitas diaspora. Ada juga jejak kuat di wilayah seperti Tiongkok, bagian utara yang memiliki komunitas Rusia cukup besar. Sekarang kita masuk ke Amerika abad ke-20. Stroganoff mulai muncul dalam buku masak dan restoran Amerika. Dan di Amerika ada dua hal yang sangat kuat. Budaya dinner party kelas menengah, industri makanan praktis. Di sini terjadi transformasi besar. Stroganoff mulai disajikan dengan egg noodles. Ini bukan bagian dari resep awal Rusia, tapi di Amerika, mie telur jadi pasangan yang populer. Kenapa mie? Karena bisa menyerap saus dengan baik. Bahkan di era pertengahan abad ke-20, muncul versi instan dan campuran saus kemasan yang membuat stroganoff semakin mudah diakses. Apakah itu menghilangkan keaslian? Tidak juga. Itu cuma fase baru dalam evolusinya. Di segmen ini, kita akan bikin beef stroganoff. Bukan versi saus instan, bukan yang kebanyakan tepung. Kita bikin yang seimbang, creamy tapi tetap ringan. Siapkan 500 gram daging sapi, pakai sirloin atau khas dalam. Rib eye pun juga bisa, iris tipis. Bumbuin simple, garam dan lada, itu aja. Dan harus panas dulu sebelum daging masuk. Masukkan sedikit minyak atau butter, masak daging cepat. Jangan ditumpuk. Tujuannya ini buat di browning. Begitu berubah warna dan ada sedikit caramelization, langsung angkat. Jangan di overcook. Dan di pan yang sama, masukin bawang bombay iris. Tumis sebentar, tambahkan jamur, masak jamur sampai air pada keluar. Dan tunggu sampai airnya menguap. Sekarang masukin 1 sendok makan mustard. Aduk sampai harum dan tuang sekitar 200 ml kaldu sapi. Didihkan ringan buat beberapa menit sampai sedikit mengental. Masukkan kembali daging berserta jusnya. Masak sebentar saja, 1-2 menit cukup. Terus bisa matikan api. Baru sekarang masukkan sour cream, aduk sampai halus. Jangan masukkan krim saat api menyala. Kalau terlalu panas, dia bisa pecah. Cicipi, koreksi garam dan lada. Itu beef stroganoff yang benar. Cepat, seimbang, dan creamy tanpa berat. Kalau mau bikin versi yang lebih modern seperti saya, bisa sajikan dengan pasta. Jadi kalau ada yang bilang stroganoff itu asli yang mana? Jawabannya, versi 1870-an memberi kita fondasi, versi 1910-an memberi kita bentuk modern. Migrasi dan Amerika memberi kita comfort version. Sejarahnya jelas tercatat di akhir abad 19. Sisanya adalah evolusi. Dan itu bukan kelemahan, itu bukti dia hidup. Beef stroganoff bukan cuma saus creamy.
Dia adalah contoh bagaimana makanan bisa lahir dari elit, bertahan melewat revolusi, dan jadi milik kita semua. Terima kasih sudah nonton sampai sepanjang ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tahu kisah sejarah makanan lainnya di Sejarah on a Plate.